Dalam video ini, saya Jessica Anabelsia dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 19 dan Nishal Alessia kelas 11 MIPA 5 nomor absen 29 akan menjelaskan mengenai pergolongan perjanjian internasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa yang dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Terdapat 6 penggolongan perjanjian internasional. Yang pertama, penggolongan menurut jumlahnya. Perjanjian internasional menurut jumlahnya, pihak yang mengadakan perjanjian terdiri dari perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral artinya perjanjian antara dua negara yang bersifat tertutup. Contoh perjanjian RJ Thailand Bangkok tahun 1969 pada tanggal 17 Desember tentang landas kontinen Selat Malaka bagian utara. Dan perjanjian multilateral artinya perjanjian yang melibatkan banyak negara. Seperti contoh Konvensi Jeneva tahun 1958 tentang hukum laut atau Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua, penggolongan menurut subjeknya. Perjanjian internasional dibagi menjadi 3, yaitu perjanjian antara negara, perjanjian antara negara dan subjek hukum internasional, dan yang ketiga, perjanjian antara subjek dan hukum internasional. Perjanjian antara negara yang perjanjiannya antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Perjanjian antara negara dan subjek hukum internasional mempunyai contoh seperti antara Organisasi Internasional Tahta Suci Vatikan dengan Uni Eropa, dan perjanjian antara subjek hukum internasional yang mempunyai contoh kerjasama ASEAN dan Uni Eropa. Yang ketiga, penggolongan menurut objeknya. Dilihat dari objeknya, perjanjian internasional dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu perjanjian berisi soal-soal politik dan perjanjian berisi soal-soal ekonomi, seperti contoh NATO dan IMF. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan dan menyebutkan tentang penggolongan perjanjian internasional menurut prosesnya. Nah, yang pertama di sini itu ada perjanjian internasional, yaitu menjadi 3 tahap utama. Yaitu yang pertama itu ada perundingan, penandatanganan, dan juga ratifikasi. Dan juga ada 2 tahap terakhir, yaitu juga ada tahap perundingan dan juga tahap penandatanganan. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan perjanjian internasional menurut isinya. Nah, menurut isinya, perjanjian internasional itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan juga yang terakhir segi kesehatan. Nah, di dalam hukum internasional terdapat beberapa aturan-aturan yang harus dijalankan dan juga dipatuhi oleh anggotanya. Tapi apabila tidak mendapatkan sanksi, maka kita harus menjalankan aturan-aturan tersebut. Suatu perjanjian internasional dapat dilakukan baik oleh suatu negara kepada negara lain, suatu negara kepada individu lain, dan juga yang terakhir maupun suatu negara kepada lembaga atau subjek hukum lainnya. Nah, di slide saya yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya. Nah, menurut fungsinya sendiri itu ada 2, yaitu yang pertama ada law making treaties, yaitu perjanjian yang membentuk hukum. Nah, artinya apa sih? Artinya itu yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau multilateral. Nah, perjanjian ini itu bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contohnya yaitu Konvensi WINA atau disebut WINA pada tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Dan yang kedua itu yaitu treaty contract, yaitu perjanjian yang bersifat khusus. Nah, apa juga artinya? Artinya yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja, yaitu yang kita sebut juga sebagai perjanjian bilateral.
Contohnya yaitu perjanjian Dui Kewarganegaraan RI Cina tahun 1995. Terima kasih.